Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, benar sebelum Ramadan kemarin kita mengkaji tema khusus mengapa subuh kita nambah 8 menit. Kita mengkajinya dari kajian Bayani, dari kajian Burhani, dan dari kajian Erfani, seperti yang biasa dilakukan oleh Majelis Kaji dan Tajwid. Maka kita kembali ke tema rutin kita yang terakhir, kita sampai sholat. Sholat itu tentang kedudukannya sudah kita bahas, tentang waktu-waktu sudah, tentang tempat-tempat dan waktu-waktu dilarang sudah, tentang syarat-syarat sah termasuk syarat-syarat wajib sudah, tentang rukun-rukun sholat sudah, tentang kesunahan-kesunahan baik berupa ucapan maupun perbuatan sudah, tentang yang dimakruhkan sudah, tentang yang membatalkan sholat sudah. Dan kita sudah membahas tema tentang sholat berjamaah. Kita sudah membahas tentang kedudukan-kedudukannya. Kemudian kelihatannya kita kemarin sudah membahas tentang etika menuju sholat berjamaah ini. Ini sudah yang terakhir kita kaji. Etika keluar menuju sholat berjamaah. Kalau yang punya catatan mungkin masih ingat ada satu, ketika sudah azan maka aktivitas-aktivitas kita tinggalkan untuk sholat. Yang kedua at-tatahur, bersuci. Yang ketiga bersegera ke masjid tapi tetap dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Yang keempat tidak cetutan ketika ada sampai masjid, cetuk. Di antara hikmahnya supaya tidak mengganggu jamaah yang sedang berzikir, yang sedang berdoa, yang sedang sholat. Cetutan ini, cetut, nah itu ada kemakruhan. Yang kelima ada kesunahan sholat 2 rakaat yang kemudian kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Meskipun Rasul tidak menyebut nama sholat itu, tapi Rasul sekedar menyebut secara umum apabila salah satu dari kalian masuk masjid hendaknya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, yang dikenal oleh para ulama diberi nama kemudian tahiyatul masjid. Ada yang mau menggunakan nama itu, ada yang tidak mau. Pokoknya kalau kita datang ke masjid sholat 2 rakaat namanya Rasul tidak memberi nama. Tapi juga ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, mau disebut tahiyatul masjid atau apa, tapi dalam rangka untuk menghormati masjid itu para ulama menyebut dengan nama sholat tahiyatul masjid. Yang keenam ada mutanafuli idza uqimatis sholat. Kita tidak sholat sunnah ketika sudah diiqomati. Kemarin kelihatannya juga sudah kita bahas. Cuman pertanyaannya, kalau kita di tengah-tengah sholat sunnah, qobliyah umpamanya, kok tahu-tahu qomat, itu bagaimana? Fatwa para ulama, kita melihat sudah dapat 1 rakaat belum. Jadi kalau kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah, baca surah, belum sempat ruku atau baru ruku, tahu-tahu kok iqamat.
maka kita batalkan sholat kita itu. Karena sudah masuk waktu sholat wajib. Apabila diiqomati suatu sholat yang wajib, maka sudah tidak ada lagi sholat illal maktubah, kecuali sholat wajib yang diiqomati itu. Tapi para ulama berfatwa kalau kita di tengah-tengah sholat, kita sudah dapat 1 rakaat, sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, atau bahkan kita sudah masuk ke rakaat yang kedua, toh diiqomati, maka dilanjutkan. Tapi dengan bacaan yang ringan saja, tetap menjaga rukunnya seperti tumaknina tetap dijaga. Sujudnya dengan benar, rukunnya dengan benar. Nah, setelah itu baru mengejar sholatnya imam. Itulah yang ke-6. Yang ke-7, kalau seseorang ketika sudah azan itu berada di masjid, atau mungkin kongko-kongko habis maghrib, mamanya ngobrol-ngobrol di masjid, maka kalau nanti ternyata di tengah-tengah ngobrol itu sudah datang azan isya, maka hendaknya dia tidak keluar, dimakruhkan untuk keluar dari masjid. Jadi habis sholat isya, rumah saya ngobrol-ngobrol, begitu azan isya mulai, begitu azan kok malah pamit mulai keluar dari masjid, ini dimakruhkan. Hendaknya lanjut sampai sholat wajib selesai. Kecuali kalau ada darurat, umpamanya tahu-tahu dapat WA, dapat telepon, ini orang tua sakit harus diantar ke rumah sakit, lah ini namanya darurat, meskipun baru azan mau qomat ya, monggo ditinggal, tidak apa-apa. Ini yang terkait dengan tema yang ketujuh. Yang ke-8, adamul qiyami idza uqimatis shalat illa idza ra'al imam. Ini termasuk etika juga. Maka kemarin kita sebut etika menuju sholat berjamaah. Kita tidak berdiri ketika sudah diiqomati itu sampai kita melihat imamnya. Itu memang di zaman Rasul. Rasulullah itu kan rumahnya itu di samping Masjid Nabawi. Jadi kalau diiqomati, itu Rasul bergegas menuju ke imaman. Baru sahabat-sahabat pada berdiri. Jadi begitu melihat Rasul juga sudah menuju ke tempat imam, maka para sahabat berdiri. Maka kemudian Rasul pun bersabda, apabila sudah diiqomati sholat, fala taqumu, kalian janganlah berdiri hatta tarawni, sampai kalian melihatku. Melihat, oh imamnya sudah datang, baru berdiri. Ini bagian dari etika. Iwa dinis komat pokoknya ngadeg sih imam cetor sopo rongenek, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin kesunahan seperti yang dicontohkan Rasul, itu melihat imam, oh imamnya sudah jelas, baru kita berdiri. Itu bagian dari etika itu di dalam sholat berjamaah. Tapi memang yang menarik di Timur Tengah, khususnya di dunia Arab, itu yang namanya imam, khotib, muadzin itu memang resmi. Saya belajar di Baghdad itu hampir 9 tahun, S1, S2. Jadi saya sudah keluar masuk masjid-masjid agung di sana itu. Ada Masjid Arba'ata Asyra Ramadan. Yang besar itu ada Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka saya kalau ketemu dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama cerita seperti itu, mereka gumun juga. Jadi kira-kira banyak kiai NU yang belum sempat ke Baghdad gitu loh, sampai di kuburannya saya Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi saya bilang saya sering mendoakan beliau di depan kuburan beliau. Jaluk-jaluk tapi mendoakan beliau di kuburan saya Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk masjid yang besar di Baghdad itu yang sering saya jumatan itu karena dekat kampus saya, itu Al-Jami' Al-A'zam Al-Imam Abu Hanifah, Masjid Agung Imam Abu Hanifah. Disitulah juga meninggalnya Imam Abu Hanifah. Dan di masjid-masjid yang ada di sana, itu imam-imam, khotib-khotib dan muadzinnya itu memang PNS, digaji oleh negara. Jadi mereka itu digaji, jadi jadi imam khotib itu udah murtah bahasanya, dari sisi ekonomi itu udah cukup bagus. Di Saudi saya juga dengar imam-imam khotibnya itu juga gajinya tinggi-tinggi. Cuman ada plus juga pasti ada minus. Di antara minusnya itu rawleh bidur.
kemerdekaannya kurang ada. Karena kalau nanti ada kebijakan dari raja atau dari penguasa, kok khotibnya itu ternyata berbeda dengan penguasa, itu bisa diganti. Jadi sana itu kalau seperti Saudi kemarin kan ketika menteroriskan Ikhwanul Muslimin Mesir, itu punya punya ancaman. Khotib-khotib yang khutbahnya tidak mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin itu teroris nanti akan digantikan, sampai ada seperti itu. Jadi kan dulu banyak beritanya imam-imam khotib yang akhirnya diganti karena tidak mau menyebut Ikhwanul Muslimin itu. Ya, jadi contoh. Jadi ya ada plus ada minus. Dari sisi finansial mapan, tapi ternyata dari kemerdekaan ya tidak. Maka kalau di kita kan ya ada plus ada minusnya kan gitu. Nah, kalau sekarang mau ada sertifikasi kan dengar-dengar kan begitu kan. Arab gaji pira itu sertifikasi itu khotib-khotib dan imam-imam masjid itu. Kalau cuma mensertifikasi tapi nggak ada apa-apanya biasanya dipahit gitu. Tapi kalau sertifikasi tapi yang tersertifikasi gajinya 5 juta per bulan mungkin beda itu. Kalau hanya sertifikasi nggak ada apa-apanya biasanya hanya angin lalu saja. Tapi mudah-mudahan juga tidak perlu ada sertifikasi terkait dengan dai-dai atau khotib-khotib di masjid-masjid kita. Apalagi di Muhammadiyah kita sudah punya banyak masjid-masjid kita, masuk disertifikasi juga dan lain sebagainya. Ini bagian dari yang bisa menjadi problematika di belakang hari nanti. Itu jadi di Arab itu banyak yang Arab atau bukan ya tergantung penguasanya. Kalau penguasanya itu pas anti Israel, zaman saya ya saya cerita dikit. Saddam Hussein itu memang nasionalis. Tapi ketika diembargo, dia tahu cara satu-satunya supaya tidak terdepak dari itu pasti harus mendekati para ulama. Maka justru hidup terakhirnya Saddam Hussein itu justru sangat dekat dengan para ulama. Saya mendengar informasi dulu zaman berkuasa penuh, itu televisi itu acara-acara keagamaan itu sedikit sekali. Tapi ketika saya belajar di sana, itu baru bulan madunya penguasa dengan para ulama. Jadi yang namanya acara-acara keagamaan itu dari sore itu sudah ada. Saya dulu kalau Ramadan itu kalau telenovelanya kalau di sini paling Aldebaran itu Ikatan Cintrong itu lah. Itu semua anak-anak muda lah. Dulu kalau saya telenovela di sana itu yang pernah saya ikuti itu seperti Imam Al-Bukhari saya pernah mengikuti. Al-Khulafa, Al-Khalifah, Al-Khamis. Ya Khamis Al-Khulafa itu judulnya. Ya Khamis Al-Khulafa. Khalifah yang kelima. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi Imam Muhammad itu yang di Granada itu yang dari Spanyol itu. Granada itu Spanyol atau Andalusia. Itu ada ulama yang cukup terkenal. Ini muridnya Madhab Zahiri, namanya Ibn Hazm. Saya punya kitabnya 7 jilid itu Al-Muhalla. Itu luar biasa ternyata perjuangan beliau di Granada atau di Andalusia. Itu teleponnya seperti itu. Itu pada zaman Saddam Hussein mendekati para ulama dan khutbah-khutbahnya itu anti Israel, anti Amerika. Keras sekali, Allahu Akbar, takbir terus kalau khutbah. Itu jadi baru hijau-hijaunya waktu saya belajar di sana itu. Sehingga kampus-kampus agama itu juga baru makmur-makmurnya. Jadi alhamdulillah saya ke sana itu pas kondisinya sangat dinamis untuk belajar agama. Itulah sedikit cerita itu terkait dengan ya, kalau sekarang kan yang menarik memang di Irak itu Syiahnya lebih besar daripada Sunni. Tapi Saddam Hussein itu Sunni. Tapi kalau Syiah itu tidak memberontak, diberi kebebasan. Di Najaf Karbala itu mereka punya keyakinan-keyakinan yang oleh pemerintah nggak apa-apa. Tapi kalau memberontak selesai, dihabisi sama Saddam Hussein. Tapi setelah dipukul sama Amerika, Saddam Hussein terguling. Sekarang penguasanya Syiah, karena memang sana Syiahnya lebih banyak. Tapi Syiahnya menarik. Syiah di sana itu ada Syiah pro Amerika, ada Syiah pro Iran. Yang berkuasa itu banyak Syiah pro Amerika, tapi yang di Khauzah Ilmiah di Najaf Karbala itu ulama-ulama yang karismatis
itu banyak ulama-ulama yang punya Iran. Jadi ya mereka sama-sama Syiah tapi kayak di Indonesia sama-sama Sunni tapi ada yang opposian gitu ya. Sama-sama Sunninya kira-kira gitu. Padha-padha Sunni ini kok beda lah. Nyat beda cara berpikirnya. Di Syiah pun juga seperti itu. Sekarang di Irak itu yang penguasa itu Syiah pro Amerika, tapi masyarakatnya banyak Syiah yang pro Iran. Jadi juga nggak selesai sekarang ini. Terus ya apa itu orang-orang Sunni di sana juga saya mendengar cukup berat. Karena waktu saya terakhir ketemu dengan orang Irak itu saya umroh digratisi. Ustadz saya ajak umroh mau nggak? Ya diajak ya mau saya. Tugasnya saya hanya ngisi pengajian di Jakarta, ngisi pengajian di Medina, di Mekah perjalanan. Pokoknya saya hanya diminta untuk ngisi pengajian waktu umroh itu saja. Tapi digratisi ya, alhamdulillah. Ketika di Masjid Nabawi saya cari-cari ini tampang ini kayak orang Irak. Kadang-kadang salah itu ternyata orang Aljazair. Suatu saat benar orang Baghdad. Dari mana Baghdad? Ya saya pakai lahjat Baghdad, bingung itu zaman. Loh kok kamu tahu? Saya itu di sana 9 tahun. Saya kota-kotanya, daerah-daerahnya saya sebutkan itu mereka dia ngumun, banyak ngobrol. Tapi ternyata kondisi saudara kita yang Sunni setelah dikuasai Saddam Hussein berakhir ini ya memang berat, cukup berat karena kebebasan itu sangat minim. Itulah kondisi negara tempat saya belajar. Ini waktunya habis malah ngobrol ke sana kemana. Mohon maaf, ceritanya ngelantur kemana-mana. Ini yang ke-8 tadi ya. Nah, sekarang kita tambahkan ini saja. Kelihatannya bapak-bapak ibu-ibu, kemarin saya sampai di situ. Kemudian ketika saya menjanjikan adapun etika khusus bagi wanita itu adalah dipedot sama tema khusus terkait dengan mengapa salat subuh maju 8 menit itu. Tapi kalau ada yang mungkin sudah punya catatan ini ya kita lanjutkan lagi. Itu bapak-bapak, kita mulai dari sini ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan tadi etika umum, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Umumnya datangnya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, itu artinya berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah diikomati maka tidak ada lagi salat sunnah, itu artinya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi di sini ada etika menuju salat berjamaah, tapi khusus bagi para wanita terkait dengan wanita. Ini apalagi jamaah wanita juga pas ada cukup banyak. Ini perlu kita mengkaji juga. Pertama, ini terkait dengan etika khusus wanita yang ingin berjamaah. Yang pertama, isti'dzanuz zauji fil khuruj lil masjid wa adamul man'i laha. Jadi ini ternyata dua pihak. Yang pertama ini terkait dengan istri. Istri kalau mau berjamaah hendaknya minta izin kepada suami. Tidak boleh nyelonong, harus minta izin keluar rumah itu. Secara umum begitu. Etika seorang istri dalam Islam itu secara umum tidak hanya ke masjid saja. Kalau keluar khususnya ke tempat-tempat yang jauh begitu. Kalau cuma ke rumah tangga atau membeli di depan rumah itu mungkin normal. Tapi kalau udah perginya jarak yang cukup jauh begitu, kesunahannya izin kepada suami. Maka termasuk al-khuruj ilal masjid, menuju ke masjid pun hendaknya kalau seorang istri itu minta izin kepada suami. Lalu bagaimana kalau belum punya suami? Izin kepada orang tua, karena walinya wanita itu orang tua. Ketika menikah sudah ada perubahan perwalian. Nah, di situ nanti kalau kita filosofi nikah itu, mengapa kalau wanita itu begitu sudah menikah itu lebih kuat kepada suaminya daripada orang tuanya? Karena sudah ada peralihan wali dari bapak menuju suami. Artinya wali itu kan hak dan kewajiban melekat. Artinya kewajiban ketika belum ada suami yang memberikan sandan, pangan, papan itu ya kewajibannya bapak. Tapi begitu sudah menikah, bapak sudah selesai kewajibannya, berubah kepada suaminya. Nah, di sini ada kewajiban plus juga ada hak-hak yang dimiliki oleh suami. Itu nanti kalau kita memahami filosofi dari pernikahan. Maka kalau punya suami, izin suami. Kalau belum punya suami, izin ke orang tua. Kalau mau berangkat ke masjid berjamaah. Wa adamul man'i laha. Ini yang menarik. Bagi suami atau orang tua yang dimintai izin, itu adamul man'i, hendaknya tidak melarang.
Kalau ada anak perempuanmu mau sholat berjamaah, jangan dilarang. Kalau istrimu izin minta sholat berjamaah di masjid, jangan dilarang. Jadi ada dua. Istri minta izin, tapi suami kalau diminta izin, kamu jangan melarang. Itulah apa itu etika yang pertama terkait dengan wanita kalau ingin berjamaah ke masjid. Dalilnya sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, sami'a Saliman, mendengar Salim, yuhadditsu an abihi, bercerita tentang bapaknya, yablughu bihin nabiyya, yang sampai kepada Nabi. Artinya cerita itu ujung-ujungnya bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Ini sabdanya Rasul, artinya sahih Bukhari Muslim. Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu, apabila salah satu dari kalian istrinya itu minta izin. Jadi ini Rasul bersabda kepada para laki-laki, wahai bapak-bapak, para laki-laki, kalau salah satu dari istri kalian itu minta izin ilal masjidi, untuk menuju ke masjid, yaitu sholat berjamaah, fala yamna'ha, hendaknya dia tidak melarangnya, tidak melarang istri yang minta izin. Dilarang melarang, seperti itu. Lagunya begitu ya. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, tapi juga ini la tamna'u, ini juga sama. Hadisnya riwayat Abu Dawud untuk menguatkan. Hadisnya kalau tadi dari Salim, ini dari Abu Hurairah. La tamna'u, janganlah kalian mencegah ima Allah. Ima itu jamak dari amatun, amatullah. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, bisa kita namakan dengan Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Zat yang Maha Penyayang. Abdur Razak, hambanya Zat yang Maha Memberikan rezeki. Tapi kalau anak kita cewek, ya jangan diberi nama Abdullah, tapi Amatullah, jadi hamba Allah. Itu kalau Abdun itu untuk laki-laki, dan kalau Amatun itu untuk cewek. Jadi nanti kalau anaknya yang laki-laki dinamai Abdullah, kalau punya cewek jangan Abdullah, tapi dinamai Amatullah. Jamaknya Amatullah itu kalau Abdun ibadun, kalau Amatun ima'un. La tamna'u ima Allah, janganlah kalian mencegah atau melarang ima Allah, hamba-hamba Allah yang wanita. Kira-kira begitu. Masajidallah, dari masjid Allah. Ini artinya kalau para wanita ingin berbondong-bondong sholat ke masjid, kamu wahai para laki-laki, para wali, janganlah kamu melarang mereka. Nah, itulah apa itu dalil-dalil terkait dengan ini. Yang kedua, ijtinabuhun natiba, hendaknya wanita yang hendak pergi berjamaah, sholat berjamaah ke masjid, itu menjauhkan dirinya dari atiba. Atib itu wangi-wangian, parfum, minyak kasturi, bukan kasturu nih. Kasturu ambune ra karuan. Kasturi. Ini apa itu kurang non, wazina, dan berhias, dan memakai perhiasan, wa ma yuftatanu bihi, dan yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi etika bagi wanita yang hendak berjamaah ke masjid itu jauh dari parfum atau wewangian, jauh dari perhiasan dan hal-hal yang menjadikan apa itu fitnah. Umpamanya dengan pakaian yang magrum-magrum mencolok, itu juga hendaknya dihindari. Putih atau yang apa itu polos gelap, itu umpamanya seperti itu saja, tidak yang warna-warni. Bapak-bapak ibu, ini kesunahan atau etika untuk wanita terkait dengan, sebenarnya kan wanita meninggalkan wangi-wangian itu tidak hanya ke masjid saja, tapi ketika keluar rumah itu memang tidak dianjurkan untuk pakai wangi-wangian. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram bagi wanita. Tapi kalau saya memahami dari sisi filosofi, yang dilarang itu parfum-parfum yang menyerang, yang menyengat, 5 meter, 10 meter songsengan,
Wah, bunyi kalau sopo sih nganggo barang lah ini tidak boleh. Tapi kalau hanya Rexona kan udah, atau pakai sabun itu pasti ada wangi-wangian itu. Itu cara-caranya aktif, tapi aktif itu hanya bertahan saja supaya tidak menimbulkan bau tidak sedap dari badannya. Itu kalau seperti itu insya Allah tidak ada masalah. Jadi wanita kalau keluar rumah ya kalau pakai wewangian yang tidak sengat, tidak menyerang, tapi untuk wewangian yang bertahan. Nah, seperti sabun itu ya termasuk wewangian dan tidak biasanya sabun itu ya wangi diambu. Tapi kalau udah apa itu agak jauh dikit sudah tidak ada baunya seperti itu kan. Monggo. Itulah etika yang kedua. Dalilnya mana? Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab putranya, istrinya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini. Qala berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepada kita. Artinya para wanita. Idza syahidat ihdakunnal masjidah. Apabila salah satu dari kalian ingin menyaksikan masjid, artinya ingin berangkat menuju ke masjid. Wahai para wanita, kalau di antara kalian itu ada yang ingin mendatangi masjid, tentunya untuk sholat berjamaah. Kalau kita ya tambahannya mungkin kajian-kajian kan gitu, itu juga bagian darinya. Fala tamassatiban, maka janganlah kalian menyentuh tiban wewangian. Janganlah kalian menyentuh wewangian. Karena memang di zaman itu ya namanya wewangian itu sentuh. Umpamanya apa itu wangian di ini umpamanya ke badannya disentuhkan. Nah kalau sekarang nggak perlu nyentuh ya, pakai apa itu saat seret itu udah cukup ya. Nah itu. Tapi kalau dulu tamasa, janganlah kalian menyentuh. Harus sekarang aku udah nyentuh kok, tak semprot ya. Ini. Tapi tentunya kita memahami secara kontekstual. Maksudnya janganlah menyentuh wewangian itu bukan berarti nek tanpa sentuh itu boleh, tidak. Ini artinya kebanyakan waktu itu memang yang namanya wewangian itu dengan cara disentuhkan. Ini artinya dilarang untuk memakai wewangian. Tapi kita kaji tadi secara kontekstual. Wewangian-wewangian yang apa itu menyengat itu tadi, yang menyerang itu tadi, yang hendaknya tidak dipakai oleh para wanita ketika keluar dari rumah. Tapi kalau di rumah bersama suaminya silahkan pakai wangi-wangian yang terbaik. Kalau sekarang mungkin kuali ya, Pak. Kalau di rumah tidak pakai apa-apa, begitu keluar langsung serat-serat pakai wangi-wangian. Mudah-mudahan tidak yang di jamaah di sini ini. Ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Ini tadi yang saya penggal di awal tadi. Ini saya sebutkan secara sempurna. Ini yang hijau tadi sama. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah yang wanita itu dari masjid Allah. Tapi lanjutannya ini, walakin akan tetapi liyakhrujna, agar mereka para wanita itu wahunna tafilatun, ketika mereka keluar itu tafilatun. Tafilat itu artinya ghairu mutatayyibat. Hendaknya kalau kalian para wanita keluar tidak dengan memakai parfum atau wangi-wangi. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika yang ketiga, adamul ikhtilati birrijali. Hendaknya tidak campur aduk, ikhtilat, bercampur baur, birrijali, dengan laki-laki, fi dukhulil masjidi wal khuruji minhu, ketika kita masuk dan ketika kita keluar dari masjid. Ini juga bagian dari etika. Etika itu sesuatu yang terbaik. Artinya tidak selalu apa itu, kemarin sudah saya awali sebenarnya. Etika itu berada di atas hukum. Etika itu berada di atas hukum. Artinya kalau seseorang itu melanggar hukum, pasti dia itu melanggar etika. Tapi kalau
seseorang itu melanggar etika, belum tentu dia melanggar hukum. Kalau orang itu melanggar etika, belum tentu melanggar hukum. Maka posisi etika itu di atas. Maka kalau di kantor-kantor ada kode etik. Kode etik itu ya mungkin orang tidak menjerat orang masuk penjara, tidak. Tapi kalau terjerat itu artinya dari sisi kesopanan etika itu tidak baik. Penguasa anak-anak ayo jadi mungkin secara hukum tidak melanggar hukum itu, tapi dari sisi etika itu kurang baik. Ini ya pentingnya di sini. Orang itu etis enggak itu. Nah itu apa itu nilai-nilai itu kadang-kadang dilanggar kok. Yang penting kan tidak melanggar hukum kan gitu biasanya. Tapi yang terlanggar etika. Kita maka ya hendaknya tidak hanya sekedar hukum saja, tapi etika pun kita benar-benar memperhatikan sekali. Ini etika. Hendaknya masjid itu maka kalau kita punya masjid yang besar yang jamaah itu ada putra dan putri, itu mestinya ada 2 pintu. Pintu yang untuk wanita, pintu untuk yang laki-laki. Itu mungkin kalau tidak ada. Kalau dulu waktu saya di Baghdad, itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Ma'ruf. Itu juga masjid agung. Itu saya karena sering juga Jumatan di situ, saya sering melihat wanita-wanita, beberapa wanita ikut Jumatan. Tapi kalau masjid apa yang luas itu nggak ada, nggak gitu. Suatu saat saya pernah memperhatikan secara seksama ketika berangkat ini, ternyata ada pintu khusus, jadi naik ke atas. Oh ternyata jemaah wanita itu diletakkan di atas. Ternyata ini ada tempat khusus. Ada beberapa wanita yang datang ke Jumatan itu ada, tapi tempatnya khusus. Nah, kalau kita ikut jamaah laki-laki itu nggak kelihatan, karena memang mereka ditempatkan di ruangan yang khusus, tapi juga di masjid itu. Itu contoh. Jadi bahkan Jumatan pun istri-istri apa itu wanita-wanita di zaman Rasul kan ada riwayat bahwa dulu saya pernah apa itu ikut Jumatan dan khotibnya Rasul, bahkan ada seorang wanita yang menyatakan aku menghafalkan surah Qaf itu dari khutbahnya Rasul ketika Jumatan. Ada seorang wanita yang seperti itu, menunjukkan beberapa wanita dulu juga apa itu ikut Jumatan. Tapi ini untuk sholat berjamaah secara umum hendaknya tidak ada ikhtilat atau percampuran untuk masuk dan keluar masjid itu. Tapi kalau masjidnya mungkin pintunya kursi siji, ya insya Allah yang penting yang menjaga kesopanan tadi, etika, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salmah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin sholat tentunya menjadi imam. Idza sallama, apabila beliau sudah salam, qaman nisa, maka para wanita berdiri. Hina yakdi taslimahu, ketika Rasul selesai salam beliau. Artinya wanita di zaman Rasul itu termasuk cepat bergegas. Begitu Rasul salam, itu mereka bergegas untuk pergi. Wayang kusuhuwa fi maqamihi, dan Rasul tetap pada tempatnya yasiran menunggu sejenak. Qabla an yakuma, sebelum beliau juga berdiri untuk pulang. Qala narawallahu a'lam, kami melihat dan Allah Maha tahu, anna dzalika, Rasul berdiam sejenak itu maksudnya karena likayyan sharifan nisa, itu maksudnya Rasulullah memberikan kesempatan para wanita untuk pergi pulang. Qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal, sebelum nanti berpapasan atau bercampur dengan laki-laki. Jadi kalau dari etika ya, itu kalau di masjid itu wanita hendaknya lebih cepat untuk keluar dari masjid. Nah setelah itu baru yang laki-laki. Tapi kalau di kita mamanya di kampung
kelihatannya sudah normal-normal, tidak menimbulkan fitnah, itu insya Allah juga kondisi seperti itu meringankan. Karena memang tetap beda tempat itu, beda kebiasaan, beda apa itu adat juga itu. Maka ini mohon maaf ngelantur lagi sedikit. Kadang-kadang ini kita cerita gini aja. Apa itu TKW kita yang di Eropa, yang di barat sana, itu yang mungkin terjadi pelecehan seksual sebenarnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, lebih besar, lebih banyak. Lebih tidak aman di sana. Dari sisi keamanan terkait dengan pelecehan seksual. Tapi mengapa beritanya ramai ketika Saudi? Umpamanya di Saudi ada kasus itu viral. Wah ternyata padahal itu yang di Eropa atau yang di Asia, Taiwan dan macam-macam itu kasus seperti itu banyak sekali. Tapi mengapa yang viral itu kalau terjadinya itu di Saudi Arabia atau di tanah Arab itu memang sekarang ini nggak tahu saya. Banyak umat Islam tapi yang anti Arab itu. Padahal salah satu bentuk apa itu benarnya keislaman dan keimanan kita itu dengan mencintai orang Rasulullah yang orang Arab itu. Karena dekat sekali loh. Kalau kita sudah mulai membenci orang Arab, itu Rasulullah itu bangsa Arab, beliau itu dari suku Arab. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia menyebut macam-macam ya, itu orang Arab dilecehkan, itu saya bukan orang Arab, tapi saya merasa itu bagian dari agama kita karena Rasulullah kita itu dari Arab. Para sahabat Abu Bakar, Umar, yang kita teladani itu orang-orang Arab yang hebat. Banyak orang-orang Arab yang jahat mungkin juga banyak, tapi yang kita teladani kan bukan yang itu. Dan yang jahat di mana-mana ada, tidak hanya di Arab, di Eropa banyak, di tempat kita pun juga banyak. Tapi mengapa yang beritanya kok yang elek-elek kan gitu kan? Itu mudah-mudahan mari kita jangan sampai mudah kinter dengan usaha-usaha orang-orang non-muslim khususnya yang memang cara menjauhkan umat Islam dari agamanya itu ya dimulai dengan seperti itu. Nanti membenci Arab kan itu. Kalau membenci Arab itu udah dekat dengan membenci Rasul nanti. Sahabat kan udah Arab. Bahkan kemarin yang mencontohkan, nek kira-kira orang Arab mau jajah Indonesia, itu kira-kira kita mau membela Indonesia atau kita ngewangi sing Arab? Karena dia mencontohkan begitu. Tapi untungnya ada jawaban yang bagus. Nek contohnya ragur contoh, wes dilakukan. Sing jajah Indonesia ada orang Arab? Gak ada. Sing menjajah Indonesia kan 3G itu ya, apa tuh? Glory dan satunya gospel kan itu ya, gospel itu. Kan itu kan menjajah itu. Itu kan dari Eropa ya. Ini agamanya apa? Agamanya apa? Arab atau itu kan? Itu udah cetok, sudah. Sing 250 tahun itu sopo kan gitu kan? Itu sing penjajah-penjajah Indonesia itu sing jelas itu dari mana saja. Itu kan ada yang dari Arab. Itu aja jelas-jelas itu. Ngapain dadak contoh nek engko Arab jajah kene, lalu tahu dijajah orang Arab. Sing jajah kita itu enggak ada, orang-orang Arab jajah kita itu enggak ada. Maka alhamdulillah ada yang sudah menjawab seperti itu kan, itu juga mestinya kita harus tetap mengkonter, karena kalau orang sudah mulai membenci bangsa Arab nanti dekat sekali dia. Karena sahabat-sahabat Rasul itu semuanya kebanyakan dari suku Arab, kecuali yang ini seperti Salman Al-Farisi itu orang Persia. Salman Al-Farisi dari Al-Farisis dari Persia, tapi sudah menyatu, tidak membedakan baik yang Arab maupun yang Ajam, itulah al-Islam. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia. Nah itu cerita kita tadi, hadis yang sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan tadi. Ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan wanita, terkait dengan jamaah di masjid. Mana yang lebih baik bagi wanita itu? Mereka itu berjamaah di masjid atau di rumah? Jadi para wanita itu yang lebih baik itu janjani itu berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah. Ini kaitannya dengan afdholiyah. Tadi kita sudah sampai kepada apa itu hukumnya. Hukumnya boleh
wanita ke masjid itu boleh, bahkan Jumatan itu banyak wanita yang ke masjid. Di zaman Rasul juga wanita-wanita sebagian ada yang ikut berjamaah di masjid. Cuman permasalahannya boleh, tapi apik neng omah, apik neng masjid wanita itu berjamaah itu. Ini yang juga menjadi kajian yang menarik juga. Karena juga ada dalilnya sebenarnya. Kita lihat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dari sahabat Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajidah." Janganlah kalian melarang, mencegah istri-istri kalian al-masajidah dari masjid. Kalau mereka mau ke masjid, jangan kalian cegah. Kalau mereka mau berjamaah ke sholat di masjid, jangan kalian larang. Tapi yang menarik ini, wa buyutunna, tetapi rumah-rumahnya lebih baik bagi mereka. Kan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim. Janganlah kamu melarang para wanita yang mau berjamaah ke masjid. Tapi rumah-rumah mereka itu, rumah-rumah para wanita tadi itu lebih baik bagi mereka. Dari teksnya ini, kesan awalnya sabda Rasul ini kalau kita lihat, kita tangkap secara tekstual, Rasul membolehkan wanita untuk jamaah di masjid, dilarang para laki-laki, para wali itu melarang mereka itu untuk masuk masjid. Tapi Rasul sendiri mengatakan mereka, tapi sholatnya di rumah mereka itu lebih baik daripada sholatnya di masjid. Kalau kita melihat hadis ini, tapi kemudian ketika kita membahas bagaimana ijtihad para ulama terkait dengan hadis itu tadi, ada yang berdasarkan teks hadis tadi akhirnya menyatakan bahwa yang paling baik tetap di rumah. Apapun yang terjadi, wanita itu dibolehkan Rasul untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau wanita itu sholat di rumah mereka itu lebih baik. Lebih baik atau lebih afdol itu artinya pahalanya lebih besar. Tentunya kita berbicara tentang afdoliyahnya itu afdoliyah ukhrawi. Jadi berdasarkan hadis ini memang sebagian secara tekstual memang karena dasarnya seperti itu ya Rasul membolehkan, tapi telah menyatakan di rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Maka rumah bagi para wanita itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat mereka itu di masjid. Tapi sebagian besar ulama justru kalau kita pahami itu ijtihadnya begini, lebih baik bagi para wanita tadi maksudnya lebih baik berjamaah di masjid apabila terpenuhi dua kriteria ini. Jadi pendapat bahwa wanita itu jamaahnya atau sholat jamaahnya itu lebih baik di rumah itu kalau tidak terpenuhi dua kriteria ini. Tapi kalau sudah terpenuhi dua kriteria ini, maka sama yang laki-laki sholatnya di masjid itu lebih baik daripada di rumahnya. Yang pertama, aman. Aman itu terkait dengan ya dirinya. Mungkin kalau di kampung-kampung Meru ini ya kita sudah mengenal dengan tonggo aman, wanita-wanita itu ada tindak kejahatan secara seksual, gitu, nggak ada. Berarti kondisinya aman. Itu satu. Jadi kalau satu, wanita yang dari rumah ke masjid tadi perjalanannya itu aman. Itu kriteria bahwa sholat mereka di masjid itu lebih baik. Tapi kalau tidak aman, kembali ke asalnya tadi, yaitu di rumahnya itu lebih baik. Kriteria yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Nah itu untuk luar. Jadi kesannya yang pertama tadi untuk dirinya, untuk ke dalam aman. Dia aman, tidak terganggu, tidak ada yang menjahati, tidak ada yang membahayakan. Dia tidak bahaya keamanannya atau dirinya. Tapi yang kedua ini terkait dengan orang lain. Dia aman, tapi dia juga tidak menimbulkan fitnah.
Nah nanti kalau mereka datang justru menimbulkan fitnah, nah itu berarti ada apa itu kembali ke awal. Mereka berarti lebih baik di rumah. Maka yang menarik ada fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau membedakan yang gadis dengan yang paruh baya. Jadi kalau wanita-wanita sudah paruh baya, sudah punya anak cucu 40 ke atas lah, kira-kira udah menopause itu, kira-kira itu bagi mereka itu lebih baik di masjid. Fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bagi gadis-gadis yang masih dipingin itu lebih baik di rumah. Itu. Nah, kesannya fatwa Imam Ahmad itu sebenarnya juga masuk dua itu, terkait dengan aman dan menimbulkan fitnah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang sampai ada fatwa keluar dari Imam Ahmad, gadis masuklah sebaiknya di rumah. Kalau ada tengah baya sebaiknya di masjid. Itu ada yang membedakan itu. Tapi sebenarnya kriteria ini kan kriteria yang terlalu kecil. Tapi kalau kita masukkan ke yang lebih besar ya bagian dari yang 1, 2 itu tadi. Jadi kalau apa itu gadis atau paruh baya pun asalkan aman, tidak menimbulkan fitnah, nggak ada masalah. Berarti kembali ke dasarnya lagi, yaitu bahwa banyak keutamaan sholat berjamaah. Seperti selangkah itu, setiap langkah bukan kanan kiri. Kalau satu langkah kanan itu satu menghapus dosa, satu mengangkat derajatnya, kan gitu toh. Kiri dilangkahkan, udah itu. Jadi kalau semakin zamannya lebih banyak itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Tapi kalau wanita sudah terbebas dari dua kriteria itu, hanya aman dan juga tidak menimbulkan fitnah. Karena kadang-kadang saya pernah juga melihat di televisi itu, mungkin di acara itu kita ya Ramadan lah. Itu waktu itu suasananya itu kalau tidak salah di pantai di Makassar itu pantai apa namanya? Losari. Pantai Losari, cerita itu. Ternyata habis sholat subuh itu banyak digunakan untuk tempat acara. 2 sejoli habis jamaah, ini bareng rono kuwi. Ini kan sebenarnya kan berarti ada sesuatu ini. Belum aman ini. Baru ternyata janjian di anan. Engko baru kayak anu ya bareng-bareng pacaran. Jangan-jangan ketika sholat hari mikirnya setelah sholatnya itulah, ini berarti ada sesuatu. Maka di sana letaknya ijtihad dari Imam Ahmad bin Hambal tadi. Maka ya bagi wanita monggo dilihat masing-masing saja. Untuk saya aman enggak? Saya menimbulkan fitnah enggak ini kalau ke masjid? Kalau dua-duanya ini terpenuhi, silahkan berjamaah ke masjid. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka lebih baik kita para wanita tadi sholatnya di rumah menggunakan kaidah wa buyutuhunna khairun lahunna. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 9 lebih ternyata. Saya kembalikan kepada Pak Sarwiji. Kalau ada sesuatu monggo, kalau sudah tidak selesai juga monggo. Saya malu dari kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.